A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan menurut ketentuannya memiliki definisi luas dan sempit. Definisi yang luas adalah anggota badan dari siku sampai ujung jari tangan. Sedangkan definisi yang sempit adalah anggota badan dari pergelangan sampai ujung jari tangan, bagian dalamnya yang disebut telapak tangan. Sebagian besar manusia memiliki 2 tangan, biasanya dengan 4 jari dan 1 ibu jari. Bicara mengenai mimpi, pada video kali ini channel Maswil Huda akan berbagi mengenai penafsiran atau takbir mimpi di balik mimpi yang berkaitan dengan tangan menurut tafsir kitab Al-Ahlam. Sebelum kita lanjut, jangan lupa bantu subscribe channel Maswil Huda ini, sukai serta bagikan bila video ini bermanfaat. Menurut tafsir kitab Al-Ahlam, semua penyakit yang terdapat pada tangan berarti cobaan atau penderitaan yang berasal dari para saudara. Penyakit pada jari tangan berarti cobaan itu berasal dari anak-anak dari saudara. Bermimpi tidak mempunyai kedua tangan berarti mencari atau mengusahakan suatu hal yang tidak mampu ia lakukan. Bermimpi menyalami seseorang lalu tangannya terlepas atau copot berarti ia akan memberikan suatu amanah pada orang tersebut tapi tidak dilaksanakannya. Bermimpi melihat bahwa tangan kanannya selalu dalam keadaan terputus berarti ia seorang yang suka bersumpah. Bermimpi melihat tangan kanannya terputus dan potongan itu terletak di hadapannya berarti memperoleh harta dari hasil usaha sendiri. Adanya suatu kekurangan pada tangan menunjukkan kurangnya kekuatan pada para penolong. Tangan yang terpotong juga berarti meninggalkan suatu pekerjaan yang sedang ia hadapi. Mimpi melihat tangan terputus dari tapak tangan berarti suatu harta yang datang padanya. Dan jika terpotong dari pergelangan berarti akan mendapatkan kezaliman dari seorang penguasa atau pemerintah. Dan jika terputus dari lengan atas lalu potongan itu hilang berarti seorang saudara laki-lakinya akan mati jika ia mempunyai saudara. Sedangkan apabila ia tidak mempunyai saudara atau orang yang sederajat dengannya berarti hartanya akan berkurang. Bermimpi melihat seorang penguasa atau pejabat memotong tangan dan kaki rakyatnya berarti ia si penguasa merampas harta mereka dan merusak usaha dan kehidupan mereka. Ibnu Sirin pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang bermimpi bahwa tangannya terpotong. Lalu berkata, laki-laki ini melakukan suatu profesi
lalu ia akan berpindah pada profesi lainnya. Bermimpi melihat seorang hakim atau pemimpin memotong tangannya berarti akan diucapkan di hadapannya sumpah palsu. Bermimpi memotong tangan kiri berarti matinya seorang saudara atau saudari, atau akan terputus hubungan kasih sayang antara mereka, atau terputusnya hubungan silaturahim, atau terputus hubungan dengan seorang teman, atau mentalak istrinya. Bermimpi bahwa tangannya dipotong di hadapan penguasa atau sultan, berarti ia, si pemilik mimpi, akan berpisah dengan kekuasaannya. Pendeknya, tangan berarti luputnya suatu keinginan dan tidak kuasa mencapai suatu keinginan, dan hinaan para teman dan saudara pada dirinya. Ibnu Sirin pernah ditanya tentang mimpi seorang laki-laki yang melihat tangan kanannya lebih panjang dari tangan kirinya. Lalu beliau berkata, laki-laki ini melakukan hal-hal yang ma'ruf dan menghubungkan silaturahim. Mimpi melihat bahwa lengan bawah dan lengan atasnya pendek menunjukkan bahwa ia seorang pencuri atau pengkhianat atau zalim. Melihat lengan bawah dan lengan atasnya lebih panjang dari biasanya berarti ia seorang penipu, pemurah, dan berani. Lumpuh pada kedua tangan dan semua persendiannya berarti melakukan sebuah dosa besar. Mimpi melihat tangan kanannya lumpuh berarti ia akan memukul seorang yang tidak bersalah atau menzalimi seorang yang lemah. Mimpi melihat tangan kirinya lumpuh berarti akan mati saudara atau saudarinya. Apabila ibu jarinya mengering berarti ayahnya meninggal dunia. Bila jari telunjuknya yang mengering berarti yang meninggal saudarinya. Jika jari tengahnya berarti saudaranya yang meninggal. Jika jari manisnya berarti putrinya akan terkena musibah. Dan jika yang kering jari kelingkingnya berarti ibu atau keluarganya akan terkena musibah. Bermimpi melihat tangannya melengkung ke belakang berarti akan menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat. Sedangkan menurut sebagian ahli takwil, mimpi seperti ini berarti melakukan sebuah dosa besar yang akan mendapat hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut sebagian ahli takwil, melihat tangan kanan terpotong berarti mencuri. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wassariku wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'am bima kasaba nakalam minallah. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan. Al-Quran Surah Al-Ma'idah
ayat 38. Seorang laki-laki pernah bertanya pada ahli takwil tentang mimpinya bahwa tangannya terpotong. Lalu pentakwil berkata, hubunganmu akan putus dengan seorang saudara atau teman atau serikat. Lalu setelah itu terdengar kabar bahwa temannya sudah meninggal dunia. Seorang laki-laki juga bertanya bahwa ia bermimpi seorang laki-laki yang sudah ia kenal memotong tangannya. Penakwil berkata, kamu akan memperoleh uang darinya 5.000 dirham jika kamu seorang yang baik. Namun tidak berarti kamu akan dicegahnya dari perbuatan mungkar. Penyakit pada tangan menunjukkan cobaan terhadap anak. Sedangkan jika ia pemilik mimpi tidak mempunyai anak, berarti perbuatan menyia-nyiakan sholat. Menurut sebagian ahli takwil, orang yang bermimpi jari kelingkingnya terpotong berarti anaknya akan mendurhakainya. Bila jari manisnya yang terpotong, berarti akan lahir seorang anak darinya. Jika yang terpotong jari tengah, berarti akan meninggal seorang ulama atau hakim qadhi di negerinya. Jika 4 jarinya terputus, berarti ia akan kawin dengan 4 wanita dan semua akan meninggal lebih dahulu darinya. Dan bermimpi melihat dirinya memotong sebuah jari orang lain, berarti ia akan terkena musibah pada hartanya. Demikian takbir mimpi yang berkaitan dengan tangan terpotong dan penyakit pada tangan menurut tafsir Al-Ahlam. Jika Anda adalah seorang muslim, disarankan untuk selalu membaca doa setelah terbangun dari mimpi, baik itu mimpi baik maupun mimpi yang buruk. Ketika terbangun dari mimpi yang baik, mimpi indah, bacalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang artinya segala puji bagi Allah, Tuhan yang memelihara alam semesta. Sedangkan ketika Anda terbangun dari mimpi yang buruk, bacalah Allahumma inni a'udzubika min amalis syaitan wa sayyiatil ahlam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari tingkah laku setan dan dari mimpi-mimpi yang buruk. Jika mimpi kita baik, semoga saja itu menjadi sebuah kenyataan. Dan apabila mimpi buruk, semoga saja kita semua terjaga dari mimpi tersebut atau tidak terjadi kenyataan dalam kehidupan sebenarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.